Baik Vika, jadi untuk mengajak masyarakat terhadap aturan pemerintah seperti rapid test dan swab test kan sekarang ini masih jadi hal yang cukup sulit ini yang dilakukan oleh pemerintah, karena kalau pemerintah saja yang bekerja sepertinya sulit juga kita harapkan COVID ini akan menurun jika tidak ada campur tangan dari masyarakat yang percaya juga ini rapid test tidak berbahaya, swab test ini tidak berbahaya, jangan termakan oleh konspirasi seperti itu. Silakan Vika, harapannya. Iya, ini bukan kalau menurut saya ya, sosialisasi ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, sosialisasi ini adalah tugas kita bersama. Iya. Atau kami sebagai kaum akademisi, bahwa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa begitu pentingnya kita harus Saya lanjut ke Pak Ismail aja kalau gitu. Pak Ismail, adakah sedikit tambahan atau pesan-pesan untuk masyarakat Kota Makassar melihat sampai saat ini masih ada sebagian kecil masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, tidak mempercayai tenaga kesehatan seperti untuk rapid test dan swab test. Silakan Pak Ismail. Ya, jadi memang penanganan COVID ini memang ada saja hal-hal yang istilahnya muncul hal-hal yang menjadi kendala atau menjadi masalah dalam penanganannya. Tapi kita selalu berharap dari tim Satgas ini untuk tetap memberikan imbauan atau ajakan dan selalu mendorong bagaimana masyarakat bisa melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Karena itulah salah satunya benteng orang per orang, kelompok maupun komunitas untuk bisa terhindar dari COVID. Selain tadi ya ada mungkin resep-resep yang lain ya atau kiat-kiat yang lain seperti mempertahankan daya tahan tubuh ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang nutrisi yang baik, dan tentu selalu juga saya sampaikan kalau saya di komunitas olahraga olahraga juga termasuk salah satu daya tahan tubuh yang bisa menghindari kita atau bisa terhindar dari COVID-19. Jadi mari kita tentu selaku masyarakat yang cinta mau hidup sehat, mau mempertahankan kesehatan keluarga kita, ya kita harus tidak boleh abai, tidak boleh menganggap enteng bahwa COVID ini sudah ada dan tiada. Tapi kalau saya sampaikan ya ini hal yang andai kan bisa diperlihatkan ya, tapi ini kan virusnya ini orang dokter saja yang ahli-ahlinya belum tidak bisa memantau di mana. Karena kita atlet saja yang memiliki kondisi fisik yang kuat, kondisi fisik juga ya. Apalagi kita ini gitu ya. Tenaga-tenaga medis kita kan itu yang menjadi terdepan, yang terpapar juga. Atlet-atlet yang internasional yang punya prestasi itu terpapar juga. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kan ya mungkin dia tidak secara sengaja tidak langsung berinteraksi, dan itu pasti datang dari orang, bukan muncul dalam tubuhnya ini virus. Nah itu yang perlu menjadi perhatian kita semua, dan ayo tetap jangan kendor ya, melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling mudah kan diingat. Dan kalau mau tambahkan untuk lebih nyaman hidup, tetap olahraga dan konsumsi nutrisi yang tentu dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ismail atas waktunya hari ini sudah menyempatkan hadir di talkshow kita membahas seputar bagaimana sih perkembangan COVID di Makassar ini. Apakah zonanya seperti apa? Ternyata memang kita belum bisa pastikan ya, ini zona hijau, nanti kita sama-sama doakan sajalah seperti itu. Baik, dan sesuai protokol kesehatan ya harus pakai kembali. Betul sekali, luar biasa. Ya, luar biasa Pak Ismail. Kalau kita tidak ini saya kira bagian daripada mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita dalam kondisi apapun masker tetap menjadi utama untuk digunakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Rafika yang sudah hadir hari ini memberikan informasi bagaimana seputar kegiatan-kegiatan mahasiswa saat ini yang memang belum ada kegiatan yang secara intens dilakukan, kecuali memang ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara online, itu harus dilakukan secara tatap muka, itu pun harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan pesan saya untuk pemirsa, memang seperti yang saya katakan tadi, bukan seberapa takut Anda terhadap COVID ini, tapi seberapa cintakah Anda terhadap kesehatan Anda. Walau pandemi ini masih membuat yang merana semakin lama, tapi jika kita percaya corona bisa hilang,
kalau kita selalu saling bekerja sama. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.